Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengempu mata kuliah Akhlak Tasawuf yakni Bapak Dr. Ipan Ahmad Gufron dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Firda Putriyanti, perwakilan dari kelompok 5 Akhlak Tasawuf sebagai moderator pada presentasi ini. Adapun anggota kelompok 5 selain saya sendiri yaitu Siti Rodatul Jannah dan Nindya Putri. Pada kesempatan ini kami akan presentasi tentang tasawuf falsafi. Baiklah, selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yakni Siti Rodatul Jannah dan dilanjutkan oleh Nindya Putri. Tasawuf falsafi. Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang kaya dengan pemikiran dan pengalaman filosofis para sufi. Ajaran-ajarannya cenderung bersifat filsafat karena menjangkau persoalan metafisis, yaitu masalah Tuhan di satu sisi dan manusia di sisi yang lain. Bahkan telah memasuki kajian proses kebersatuan manusia dengan Tuhan. Sejarah perkembangan tasawuf falsafi. Pada abad kedua Hijriah, tasawuf muncul, kemudian terus berkembang dan meluas berbagai penjuru dunia. Pada abad keempat Hijriah, perkembangan tasawuf lebih cepat daripada abad ketiga Hijriah. Hal ini terlihat dari upaya para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing, sehingga kota Baghdad menjadi satu-satunya kota yang dikenal sebagai pusat kegiatan tasawuf terbesar. Pada abad ke-5 Hijriah, terjadi konflik antara ulama sufi dan ulama fikih. Kegelisahan para ulama fikih semakin bertambah ketika ajaran filosofis Neoplatonisme, filsafat Persia dan India banyak mempengaruhi tasawuf, sehingga menciptakan corak tasawuf falsafi yang sangat bertentangan dengan ajaran tasawuf pada masa-masa awal. Sejarah perkembangan tasawuf falsafi. Sejarah perkembangan tasawuf falsafi muncul kembali pada abad ke-6 Hijriah. Hal ini ditandai dengan adanya sekelompok tokoh tasawuf yang memadukan tasawuf dengan filsafat dan teori-teorinya yang setengah hati. Artinya tidak ada tasawuf yang murni dan tidak ada filsafat yang murni. Di antara tokoh-tokohnya yang terkenal adalah Suhrawardi Al-Maktul, Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Karakteristik tasawuf falsafi. Pertama, tasawuf falsafi banyak mengonsepsikan pemahaman ajarannya dengan menggabungkan antara pemikiran rasional, filosofis, dan perasaan. Kedua, tasawuf falsafi didasarkan pada latihan-latihan ruhaniyah yang dimaksudkan sebagai peningkatan moral dan pencapai kebahagiaan. Ketiga, tasawuf falsafi memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realitas yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. Keempat, para penganut falsafi ini selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan hakikat realitas dengan berbagai simbol atau terminologi. Selanjutnya, ajaran tasawuf falsafi berasal dari beberapa ajaran, antara lain yang pertama unsur Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, unsur non-Islam. Dalam agama Kristen ada gagasan untuk menjauh dari dunia dan hidup dalam pengasingan di sebuah biara. Dalam ajaran Yunani kuno Pitagoras untuk meninggalkan dunia dan merenungkan. Masyarakat Arab pada umumnya menyukai cara kependetaan, terutama dalam hal pelatihan spiritual dan ibadah. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi yaitu diantaranya Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, Suhrawardi Al-Maktul, Ibnu Sabi'in, Abu Sulaiman Al-Darani, Ahmad bin Al-Hawari Al-Damaski,
Abdu Faid Dunnun bin Ibrahim al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, Al-Halaj, Junaidi al-Baghdadi, Al-Ghaznawi, Umar ibnu al-Farid, dan Abdul al-Haq ibnu Sabi'in al-Mursi. Selanjutnya, ajaran-ajaran tasawuf falsafi. Yang pertama, fana dan bako, yakni lenyapnya kesadaran dan kekal. Yang kedua, ittihad, yaitu suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Yang ketiga, hulul, yaitu bersemayamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri manusia, sehingga bersatulah sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Yang keempat, isyraq, yang berarti terbit, bersinar, atau memancarkan cahaya. Yang kelima, manusia berasal dari Nur al-Anwar, yang menciptakannya melalui pancaran cahaya. Kesimpulannya adalah tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis rasional pengasasnya. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Implikasi tasawuf ke dalam Islam adalah dengan cara mempelajari ajaran-ajaran tasawuf falsafi secara menyeluruh dari salah satu tokoh yang dijelaskan. Tasawuf sendiri merupakan ajaran bagaimana seorang melakukan suatu amalan yang manifestasinya hanya untuk Allah, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.